Action. Oke, kembali lagi sahabat multimedia Fox10. Kita ketemu lagi di acara edukasi multimedia. Nah, kali ini saya, Bu V, akan mengajari kalian bagaimana tips untuk membuat storybox. Jadi storybox ini dibuat dengan tujuan agar kita tidak lagi menggunakan media kertas dalam pembuatan storyboard. Seperti yang kita tahu kan, bahwa kalau kita menggunakan storyboard, kita menggunakan begitu banyak sampah kertas yang ada di sekolah. Untuk mendukung program Adiwiyata kali ini, Bu V sudah membawa sebuah alat inovatif yang akan membuat kita paperless, alias menghilangkan unsur banyak kertas di dalamnya. Nah, di sini saya sudah membawa storybox-nya. Untuk cara penggunaannya sangat mudah sekali dan alat-alatnya sangat mudah kita dapat. Jadi untuk membuat alat seperti ini kita cukup menggunakan kardus bekas yang ada di sekolah. Jadi begitu banyak kardus monitor seperti ini kita bisa menggunakannya. Dan kemudian di sini pertama kali yang harus kita lakukan adalah untuk menggunakannya kita memiliki audio tutorial. Jadi kita tinggal pencet tombol on seperti ini. Selamat datang di Storybox Tutorial. Modul ini akan membantu. Oke, setelah kita mendengarkan audio tutorialnya, maka kita akan bisa menggunakan alat ini dengan sangat mudah. Jadi cara penggunaannya adalah saya boleh minta partisipasi ya salah satu orang yang ada di sini dulu. Mbak Yati, coba silakan. Kita kasih plus dulu dong buat Mbak. Oke, dengan Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau lihat alat seperti ini kira-kira tertarik nggak untuk menggunakannya? Karena saya orang multimedia juga, jadi pengen tahu. Oke, biasanya pasti bikin storyboard menggunakan gambar kan ya, tidak menggunakan alat seperti ini. Nah, cara menggunakannya mudah sekali ya Mbak Ayu. Jadi yang pertama, di sebelah sini sudah ada urutan scene. Jadi ketika bikin iklan pasti kita menggunakan banyak scene ya Mbak Ayu ya. Jadi misalnya ada scene 1 atau adegan 1 dan seterusnya. Nah, nanti Mbak Ayu tinggal menuliskan di sini saja. Misalnya scene 1 ternyata pengambilannya adalah long shoot, maka di sini tinggal diberi tanda silang atau tanda cawang terserah. Nah, long shoot, adegan 2 misalnya medium dan seterusnya. Nah, setelah itu tolong dipegang dulu Mbak Ayu. Nah, ini ditaruh di depan sutradara, jadi di depan kameramennya. Saya coba kali ini kameramennya Mas yang pakai baju hitam. Oke, silakan. Nah, kita ada kamera di sini. Silakan di samping saya. Oke, silakan dibawa. Nah, misalnya saya adalah seorang asisten sutradara. Maka ketika ketika sutradara akan mengambil gambar, kita tidak lagi membutuhkan kertas, kita akan pakai long shoot atau apa. Nanti Mbak Ayu tinggal ngomong di sini scene 1 LS. Misalnya gitu, coba Mbak Ayu. Scene 1 LS. Oke. Kita tinggal gerakkan di sini. Maka kameramen akan mulai ngeset angle-nya menjadi long shoot. Nah, setelah itu juga sudah long shoot. Nah, Mbak Ayu balik seperti ini. Di sini ada clipperboard yang biasanya kita pakai sebelum syuting, yaitu scene 1 take 1. Scene 1 take 1. Nah, ketika saya bilang kamera rolling, pada saat rolling Mbak Ayunya sudah mulai pergi. Kemudian action. Oke, jadi seperti itu saja. Oke, terima kasih ya Mas Bejo. Saya nggak tahu siapa namanya, tapi kita coba seperti itu. Nah, oke, kalau kita sudah tahu cara penggunaannya, jadi Mbak Ayu udah jelas ya. Tinggal kita taruh seperti ini, terus kemudian kalau long shoot ya kita pilih long shoot dengan panning yang seperti apa, tinggal kita tarik-tarik yang ada di sini aja. Misalnya panningnya ternyata ada panning atau ada pergerakan ya, ada moving. Misalnya kameranya harus bergerak atau harus zoom, baru kita menggunakan keterangan yang ada di sini. Tapi kalau itu kameranya still atau diam, cukup long shoot, medium atau close up. Jadi hanya seperti itu saja, kita sudah tidak menggunakan media kertas. Nah, sekarang saya tantang Mbak Ayu, kira-kira gimana cara kita dalam proses pembuatannya ya. Nah, di sini ada kardus bekas. Yang kita butuhkan itu sangat mudah sekali. Jadi ada kardus bekas, terus kemudian di sini sudah di print semua A3 bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah, kalau sudah, kemudian Mbak Ayu nanti hanya tinggal memasang-masang ini saja di bagian depan belakang sesuai dengan yang ada di sini. Memang sekali. Coba Mbak Ayu silakan dipasang di sini.
Oke, satu lagi yang paling penting ketika kita membuat alat ini adalah di bagian depan. Oke, Mbak Ayu mungkin bisa membuat sendiri ya. Nah, yang paling harus diperhatikan justru pembuatan bagian depan saja. Jadi kalau di bagian belakang kita hanya tinggal pasang-pasang menggunakan double tip. Dan jangan lupa di sini dilapisi dengan plastik karena ini harus mudah dihapus. Jadi kita untuk mengganti tik-tiknya lebih mudah. Nah, yang susah adalah di bagian depan karena kita menggunakan media magnet sehingga harus ada medan magnetnya agar ini bisa menempel dan bisa digeser. Jadi sebelum kita memasang bagian depan ini, kita harus memasang dulu lempengan besinya di dalamnya, baru kemudian kita akan tutup desainnya. Nah, mudah bukan cara mencobanya? Mbak Ayu saja sudah mau mencoba dan kelihatannya sangat mudah sekali. Jadi ini adalah tips kali ini dan edisi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Multimedia Fox 10 dan sampai ketemu di edukasi berikutnya. Sampai jumpa.